Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung pada room Zoom hari ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 19 November. Untuk hari ini sama seperti dengan biasanya, untuk mengikuti webinar atau Zoom. Untuk materi hari ini yaitu Forensik IT SPSE UKPBJ. Di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Kurniawan Ilyas. Baik, untuk mengefisienkan waktu mungkin langsung saja saya persilakan dengan hormat kepada Bapak Kurniawan Ilyas selaku narasumber dalam materi Forensik IT SPSE UKPBJ. Untuk membawakan materi hari ini. Silakan, Pak. Ya, jadikan dulu saya co-host. Oh iya, Pak. Belum saya co-host ya? Iya, Pak, sementara di ini Pak sama Fadel. Sudah, Pak. Oke, sudah ya? Oke. Permintaan anggaran dulu. Kalau kesehatan langsung ada. Sudah saya komunikasi sama kemarin dengan keuangan. Iya, anggaran. Rencana mengambil mungkin sudah komunikasi antara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Materi saat ini adalah forensik informasi teknologi SPSE di UKPBJ. Saya sengaja menyajikan materi ini. Selain itu untuk teman-teman juga yang memiliki basic dari auditor atau P2PD, termasuk juga dari penyedia, masuk juga dari pelaku pengadaan seperti PPK, UKPBJ, melihat fungsi forensik IT ini untuk menjamin pemilihan penyedia ya, untuk menjamin pemilihan penyedia adil, akuntabel, tidak diskriminasi. Jadi materi pembahasan saat ini adalah hak akses penyedia, yang kedua langkah audit SPSE,
Yang ketiga, potensi titik rawan penyalahgunaan SPSE. Dan yang keempat, kesimpulan. Nah, ini pengantar bahwa ketika penyedia ingin memiliki hak akses di SPSE tertentu, saya ambil Kementerian PU ya, LPSE Kementerian PU, maka yang dilakukan adalah penyedia melakukan pendaftaran secara online. Bagaimana melakukan pendaftaran online? Dengan mengklik di laman LPSE PU, di laman pendaftaran penyedia. Yang selanjutnya, ini saya kasih contoh memakai akun saya, memakai email saya, lalu kita disuruh mengisi email aktif, termasuk kode keamanan, dan mengirim dan mendaftarkannya. Selanjutnya, akan ada notifikasi atau pemberitahuan dikirim di email yang kita sudah daftarkan. Dan muncul perintah balas dari balasan email tersebut yang kita isi tadi dengan mengklik konfirmasi. Jadi kita mengklik konfirmasi. Jadi ini tahapan-tahapan untuk menjadi penyedia, mendaftarkan diri untuk memasuki akun SPSE di kementerian, lembaga, dan daerah. Nah, disinilah penyedia disuruh untuk mengisi secara online tentang identitas, legalitas, dan autentifikasi usaha. Ya, seperti kita ketahui ada bentuk usaha, user ID ya, user ID, password ulang dan lain-lain. Ini pengisian yang normal, NPWP, email aktif, PKP ya. Itu pengusaha kena pajak. Jadi itu. Nomor handphone, nomor fax. Yang selanjutnya setelah mengisi semua dokumen tersebut, maka kita mengklik mendaftar. Ya, klik mendaftar. Selanjutnya kita melakukan pendaftaran secara online. Langkah berikutnya secara offline. Nah, kita mendatangi di LPSE, misalnya LPSE Kementerian PU. Nah, untuk itu kita membawa surat kuasa, KTP Direktur, MPWP, NIBOSS, SBU, akta pendirian dan perubahan, surat pengukuhan pajak, dan cap perusahaan. Jadi ini mekanisme dalam hal penyedia untuk memiliki hak akses di SPSE atau di LPSE kementerian atau lembaga. Selanjutnya, kenapa fungsi auditor di sini penting? Maka dia untuk melakukan fungsi pengawasan intern. Nah, pengawasan intern ini yang kita ketahui adalah audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Jadi ini piagam pengawasan intern audit charter. Nah, di pasal 1 angka 22 di Perpres 12 tahun 2001, aparat pengawas intern pemerintah atau disebut APIP melakukan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya. Itu sendiri. Jadi itu yang penting, bahwa kenapa APIP selalu hadir di setiap segmentasi mulai dari perencanaan sampai selesai pekerjaan. Sendiri. Itu. Selanjutnya, apa itu audit? Audit adalah proses identifikasi masalah, menganalisis dan mengevaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, profesional berdasarkan standar audit. Ya, standar audit yang dipakai oleh APIP ya, khusus di auditor ya, yaitu AAPI ya, Asosiasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Yang kedua review, ketiga evaluasi, keempat pemantauan dan pengawasan lainnya. Ya, inilah mengapa APIP bisa masuk di wilayah audit forensik informasi teknologi di SPSE atau di LPSE di UKPBJ. Yaitu bisa melakukan fungsi audit. Ya, fungsi audit itu terdiri dari tadi melakukan audit investigasi atau audit tujuan tertentu, audit kinerja, audit operasional maupun audit kepatuhan, termasuk juga ya forensik itu sendiri ya.
Jadi saya masuk di audit kepatuhan IT SPSC UKPBJ untuk menentukan sejauh mana UKPBJ mentaati peraturan kebijakan atau peraturan pemerintah bahkan hukum yang harus dipatuhi oleh entitas yang diaudit. Jadi ini termasuk bisa masuk kategori audit ketaatannya, ketaatan. Bisa juga kita masuk audit tujuan tertentu untuk menemukan apakah ada terjadi pelanggaran atau pidana ataupun perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Nah, langkah-langkah audit forensik IT, pertama auditor ataupun APIP menyurat kepada UKPBJ, kepala pimpinan UKPBJ, ya, dengan menyertakan surat tugas, ya, menyertakan surat tugas, di mana surat tugas tersebut akan diisi, admin PPE akan menggunakan surat tugas tersebut untuk memberikan hak akses kepada auditor, yaitu user ID dan password. User ID dan password. Ya, user ID dan password. Nah, itu langkah, ya. Jadi para auditor ketika mau masuk di SPSE UKPBJ maka harus bersurat dulu dan membawa surat tugas, masuk juga apa yang mau diaudit, apakah mau diaudit keseluruhan dokumen yang ada di SPSE itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah itu SPSE atau PPE, LPSE, Kementerian Lembaga dan Daerah akan memberikan password dan user ID. Nah, bagaimana caranya masuk? Caranya di login non penyedia. Begitu kita login, ada pilihan login penyedia atau login peserta atau non peserta. Nah, auditor masuk di login non peserta, ya, dengan mengisi user ID. Selanjutnya setelah masuk di laman SPSE dengan akun auditor, maka auditor memilih surat tugas, ya, masuk di beranda, memilih nomor surat tugas. Nah, ini akan muncul nomor surat tugasnya, nomornya berapa dan masa berlakunya. Ini karena kenapa? Karena admin PPE sudah mengisi dan menginput, sehingga kita sudah, begitu kita masuk, kita tinggal memilih dan mengklik saja. Selanjutnya, bagaimana kita mencari informasi paket? Nah, kalau mencari informasi paket, maka cara yang paling untuk seluruh paket, umpamanya seluruh paket yang ditenderkan di tahun 2021 ini, maka kita bisa mengklik kode tender, atau kita ingin memilih paket apa saja yang kita mau periksa. Kita sisa tinggal mengklik di sini, memasukkan kode tendernya. Kode tender ini kita bisa lihat ada di kontrak ataupun di berita acara hasil pemilihan. Jadi kita minta berita acara hasil pemilihan dari Pokja untuk melihat paket-paket yang sudah ditenderkan, ya, sudah ditenderkan. Demikian. Jadi kita klik, akan muncul sebagai berikut. Akan muncul detail informasi paket, kode tendernya, nama paketnya, ya, daftar informasi, hasil evaluasi. Ini hasil evaluasi penawaran administrasi teknis, hasil evaluasi harga, termasuk urutan pemenangnya. Jadi setiap buton-buton ini ataupun fitur-fitur ini bisa diklik untuk kita ingin memperoleh, ya, auditor ingin memperoleh apa yang sudah ditenderkan. Termasuk juga summary report, ya. Summary report ini tentang riwayat hasil tender itu sendiri. Kapan dimulai pengumuman, kapan awarding, kapan pemasukan penawaran, kapan evaluasi penawaran, kapan penetapan pemenang, kapan SPPBJ, termasuk juga kapan berkontrak. Ini sudah ada riwayat yang sudah dibuat oleh Pokja pada saat mulai untuk melakukan pemilihan penyedia. Selanjutnya juga kita bisa melihat, ya, auditor juga bisa melihat berita acara hasil pemilihan, SPPBJ termasuk kontrak. Nah, wajib sekarang PPK untuk menginput kontrak. Karena kenapa? Apabila PPK tidak menginput kontrak di SPSE, maka tidak bisa lagi mengakses atau membuat RUP, ya,
karena tidak menginput kontrak. Jadi dokumen-dokumennya apa namanya fitur-fitur yang ada di sini adalah bisa diklik saja dan dicetak ya, di print out. Nah, ini yang paling penting ya. Adalah ada apa? Cek log akses IP peserta. Jadi kita bisa mencek log aksesnya IP peserta ya dengan cara mengklik warna hijau. Apa tujuannya? Ini fungsinya agar auditor untuk memastikan jangan sampai ada persekongkolan antara penyedia untuk mengatur tender, untuk mengatur harga. Jangan sampai menggunakan IP yang sama, menggunakan komputer sama, termasuk juga oknum Pokja membantu untuk mengupload dokumen tender atau dokumen seleksi. Nah, dengan cara ini kita melakukan tracking terhadap log akses ya, IP address. Ya, data kualifikasi kita bisa lihat data kualifikasi. Jadi dokumen yang ada di SPSC ini bisa kita bandingkan dengan berita acara hasil pemilihan yang sudah dicetak oleh Pokja. Untuk bagaimana sih untuk menguji bahwa dokumen itu asli, dokumen itu benar? Ketika Pokja melakukan print out dokumen yang di halaman ini di SPSE, maka ada di bawah lembarannya, paling di bawah itu kayak riwayat atau catatan bahwa itu dokumen yang di print out dari proses seleksi atau proses tender yang menggunakan SPSC. Boleh jadi ada oknum-oknum Pokja pemilihan yang menggunakan cara-cara di luar dari sistem SPSC ini. Selanjutnya juga kita bisa lihat cetak penawarannya berapa harganya. Jadi SPSC ini sudah secara detail sebenarnya menggambarkan kapan pengirim administrasi dan lain-lain. Nah, ini contoh. Jadi surat penawaran yang dibuat oleh penyedia itu diisi lewat daftar isian secara elektronik ya. Maka isinya adalah demikian. Kalau ada kertas kop surat penawarannya, berarti surat penawaran tersebut bukan melalui aplikasi SPSE, karena surat penawaran itu tidak menyediakan lagi logo atau kertas kop yang ada di surat penawaran. Ini contoh surat penawaran. Yang selanjutnya juga kita bisa melihat administrasi, teknis, ya, harga, masa berlaku ya. Jadi kita bisa print out dokumen tersebut, termasuk data penawaran. Nah, ini centang-centang ya. Ini dokumen centang ini adalah dokumen centang yang dicentang oleh Pokja apabila Pokja sudah melihat dokumen tersebut. Misalnya masa laku penawaran sudah sesuai, maka dia centang. Masalah termasuk juga peralatan, spesifikasi. Jadi Pokja mencentang dan mengklik OK. Apabila tidak memenuhi syarat oleh penyedia, dokumen penawaran penyedia, Pokja tidak mencentang dan memberikan alasan. Ya, memberikan alasan. Selanjutnya, demikian juga bisa memprint out daftar rincian. Ini daftar rincian penawaran peserta ya. Ini bisa di-download ini. Ini bisa di-download ini. Ya, bisa di-download. Jadi bisa juga kita print log access. Jadi log access ini di mana IP address ini tergambar. IP address masing-masing penyedia, tanggal berapa, kapan, jam berapa, termasuk logout-nya. Ada ketika kita mencentang rekanan umpamanya PT 68 umpamanya. Itu kita bisa melihat. Nah, ini riwayat log aksesnya, riwayat log akses, IP-nya, logout-nya, dia keluar, dia login kapan, dia keluar jam berapa, IP-nya, IP apa yang digunakan. Ya. Tentang evaluasi ya, halaman evaluasi. Jadi di halaman evaluasi kualifikasi, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga misalnya, termasuk pembuktian kualifikasi, itu bisa kita akses, ya, kita bisa akses. Jadi auditor bisa mengakses semua dokumen-dokumen tersebut dan membandingkan
antara dokumen yang diakses oleh auditor sendiri dengan dokumen yang sudah dicetak oleh Pokja pemilihan, ya, oleh Pokja pemilihan dalam bentuk berita acara hasil pemilihan. Itu bisa kita bandingkan apakah ada kesamaan atau perbedaan, apakah dibuat di dalam sistem atau di luar sistem. Nah, kalau di dalam sistem berarti dokumen tersebut legal, ya. Kalau dokumen yang di luar sistem adalah dokumen tersebut tidak legal ataupun diduga ada penyalahgunaan tender itu sendiri. Ini riwayat log akses, ya. Auditor juga ada log aksesnya, ada riwayatnya. Jadi ketika ada perubahan-perubahan jadwal, perubahan tanggal, atau perubahan menu, itu ada log aksesnya, ada berita, ada summary reportnya. Jadi bisa auditor termasuk PUD untuk masuk di situ, untuk masuk melihat peristiwa itu dan membandingkan dan menganalisa. Sama ketika ada perubahan password, ya. Nah, saya kembali ke kembali tentang tata cara tender itu sendiri. Pokja melakukan evaluasi, ya, melalui sistem evaluasi administrasi, melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran yang memenuhi syarat administrasi. Itu tadi jaminan penawaran, masa waktu berlakunya tidak kurang yang tercantum dalam LDP, ya, KSO, ya, dokumen penawaran teknis atau dokumen penawaran harga. Inilah yang diperiksa oleh Pokja pada saat apakah masa laku penawaran dan surat penawaran sudah disampaikan, ya, termasuk juga lampirannya. Kalau tidak, Pokja tidak mencentang dan menyebutkan alasannya. Nah, bentuk dokumen penawaran adalah surat penawaran SPSC, jaminan penawaran termasuk uraian pekerjaan KSO. Evaluasi teknis, ya, administrasi, metode pelaksanaan, peralatan, personil, ya, subkontrak, RKK, dan dokumen lainnya. Dokumen penawaran itu surat penawaran dan daftar kuantitas dan harga, ya, untuk bagian harga satuan serta daftar keluaran dan harga untuk bagian lansum itu sendiri. Nah, bagaimana sebenarnya Pokja untuk melakukan evaluasi? Nah, begitu. Jadi sini ada evaluasi administrasi. Inilah yang disebut evaluasi administrasi. Masa berlaku penawaran, termasuk surat penawaran, ya, surat penawaran administrasi, ya, harus terpenuhi, harus ada dokumen teknis, harga, termasuk juga dokumen jaminan penawaran dan masa berlakunya, ya. Nah, sistem di SPSE, ya, begitu Pokja pemilihan, ya, Pokja pemilihan mencentang di sebelah kanan itu memenuhi syarat, maka dan mengklik OK berarti secara otomatis sistem itu berpindah, ya, berpindah ke evaluasi kualifikasi, ya, evaluasi kualifikasi administrasi dan evaluasi kualifikasi teknis. Dengan bagaimana caranya? Pokja mencentang dokumen di situ dengan melihat dokumen yang sudah di-upload oleh penyedia. Ya. Jadi evaluasi administrasi ini kualifikasi baik administrasi dan kualifikasi teknis menggunakan sistem gugur. Ini saya kasih contoh untuk pekerjaan konstruksi, ya, untuk pekerjaan konstruksi. Nah, kualifikasi dengan pasukan kualifikasi, ya. Nah, kualifikasi administrasi dan legalitas. Jadi Pokja juga, jadi auditor atau P2PD juga harus melihat apakah hasil centangan Pokja dan upload penyedia sudah sesuai dengan persyaratan di LDK, ya. Kualifikasi administrasi, legalitas perizinannya, status valid pajak, akta perubahan, surat kuasa, KTP, pernyataan di fakta integritas lewat SPSC, surat pernyataan peserta, SBU-nya, ya, kalau peserta itu ber-KSO berapa paling banyak. Nah, kualifikasi teknisnya apakah sudah pengalaman satu pekerja dalam 4 tahun terakhir, kalau memiliki SKP paling banyak 5 paket, kalau yang besar, ya, dan menengah, ya, yang menengah paling banyak 6 paket, ya, memiliki untuk KD, ya, kemampuan dasarnya untuk usaha menengah 3 kali NPT. Ini juga harus diperiksa oleh auditor, ya, selain yang dicentang, yang diklik, yang dalam sistem oleh Pokja pemilihan, auditor juga harus melihat ini kesesuaian dokumen yang diklik dengan dokumen hasil berita acara hasil pemilihan. Nah, termasuk begitu
Ya, begitu pindah ya. Begitu memenuhi syarat ini, secara otomatis sistem di SPSE 4.3, 4.4, bahkan yang ada lagi ya 4.5, maka masuk di evaluasi teknis. Jadi ini evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan pembuktian kualifikasi. Ini secara otomatis begitu kita klik oke dan setelah selesai kita lakukan evaluasi. Dia berlaku otomatis. Nah, ini penawaran teknis. Nah, penawaran teknis ya yang di ini penawaran teknis. Ini evaluasi teknis atau berarti penawaran teknis. Berarti tentang metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang pelaksanaan pekerjaan kita tahu untuk besar dan kompleks ya. Peralatan utama, personil manajerial, bagian kontrak, bagian pekerjaan di subkontrak kan termasuk juga dokumen RKK-nya itu sendiri. Jadi itu yang menjadi konsen dari auditor untuk memastikan apakah dalam sistem SPSE sudah sesuai dengan berita acara hasil pemilihan. Itu kita lihat ya. Jadi kita sisa mendownload saja. Ya, penawaran teknis ya. Ini penawaran teknis. Nah, kita bisa juga melihat ya, proses siapa yang menang ya. Siapa yang menang, peserta yang masuk ke penawaran yang menang ya, yang memenuhi syarat ya, administrasi, kualifikasi, teknis, harga, pembuktian kualifikasi dan pemenangnya. Ini ada dalam sistemnya. Nah, bagaimana cara membuka dokumen tersebut? Jadi dokumen tersebut ini harus dibuka gitu. Jadi dokumen tersebut ini dokumen tersebut pemenang ini dokumen penawarannya ya. Dokumen penawarannya bisa dibuka dengan cara apa? Ya, menggunakan Apendo, ya, menggunakan Apendo. Dengan cara apa? Ini tokennya ya. Begitu kita ingin membuka dokumen penawaran ya, peserta misalnya PTA umpamanya. Ada dokumen tokennya. Tapi terlebih dahulu kita membuka dokumen Apendo, aplikasi pengembangan dokumen. Setelah itu dokumen tokennya ini kita pindahkan ke tokennya dan kirim token. Nah, kirim token otomatis akan terbuka semua dokumen penawaran yang diupload oleh penyedia. Jadi ada yang di sistem, ada yang melalui SPSE, ada yang diupload. Nah, kita ingin tahu isi uploadan penyedia. Jangan sampai tidak diupload atau kosong gitu. Oknum Pokja cuma main-main evaluasi gitu. Kita bisa lihat dengan cara membuka Apendo dengan mengklik kode tokennya. Jadi Apendo ini aplikasi pengaman dokumen bisa kita lihat di Inaprok LKPP. Kita pakai versi umpamanya versi Romawi 5.1.3 umpamanya. Jadi kita bisa penyedia. Demikian kita bisa tahu. Nah, ini cara menemukan pelanggaran ya ataupun persengkokolan antara penyedia dengan misalnya oknum Pokja. Ya, bisa kita lihat dari mengecek log aksesnya. Ini tergambar ada kesamaan log akses ya. Log akses oleh penyedia. Nah, ini kita harus bandingkan, kita harus lihat riwayatnya pada saat pendaftaran, unleashing, upload penawaran ya, masuk sanggah, jadi kita bisa lihat aksesnya. Perlu kita ketahui setiap IP, setiap laptop itu memiliki IP yang berbeda-beda. Misalnya Pokja, kita memberikan file ke Pokja untuk mengupload. Pasti IP Pokja lah yang tergambar di log akses. Jadi kita bisa indikasikan bahwa Pokja lah yang melakukan penawaran gitu. Oknum Pokja lah yang melakukan penawaran, bukan oknum penyedia. Karena kenapa? Akan tergambar pada saat log akses. Bisa kita melihat login, logoutnya kapan, dan IP-nya. Ini IP. Jadi setiap
laptop kita, setiap jaringan itu memiliki IP berbeda-beda. Meskipun kita punya WiFi yang sama umpamanya di satu ruangan, tapi masing-masing jaringan itu memiliki IP yang berbeda-beda. Jadi kita bisa melakukan forensik terhadap laptop Pokja, laptop penyedia, kalau kita bisa peroleh sendiri. Apakah penyedia, apakah Pokja, oknum Pokja membantu penyedia untuk menyampaikan penawaran? Biasanya demikian ya. Nah, kita itu dari aspek log access ya. Kita bagaimana dari aspek file? Ya, dari aspek file. Nah, dari aspek file, oh ada yang salah ya. Dari aspek file kita menggunakan namanya uji nilai Hastings. Uji nilai Hastings untuk mengetahui berapa nilai karakter setiap file. Ya. Misalnya ya, umpamanya dokumen pasca ya. Ini kita mau menguji nilai Hastings-nya. Apakah yang diupload oleh dokumen file itu, yang diupload penyedia, sama yang di dalam dokumen yang diupload tempat lain. Ataupun sama dokumen yang ada pada laptop penyedia itu sendiri. Yang diupload oleh penyedia apakah sama di dokumen di dalam laptop penyedia. Itu bisa tergambar nilai hash-nya sama dengan file. Jadi umpamanya file asli ya, MD5-nya, MD5-nya 3748. Ujungnya 88 F16. Ini harus sama. Begitu dikasih pindah di dokumen itu, dengan cara apa ini? Dengan cara file tersebut ini dimasukkan di sini. Untuk menguji nilai hashing-nya gitu. Baik MD5, SH1, SH256, SH512. Jadi kalau dia asli, meskipun dipindah-pindah di file lain, melalui website, melalui internet, melalui Facebook, melalui WA, itu sama nilai hash-nya. Ketika kita masukkan dokumen tersebut. Apabila umpamanya Pokja tidak ikut merubah gitu, atau menambah umpamanya kalimat atau menambah angkanya. Jadi dokumen file dari penyedia dengan misalnya oknum Pokja ingin merubah, maka kita bisa lihat nilai hash-nya. Nilai hash-nya. Dengan cara melakukan tracking di sini. Jadi bisa kita telusuri Pokja ya. Sama nilai hash-nya. Nah, ini yang berbeda ya. Umpamanya pasca sarjana dibuat rename isi filenya, atau kita tambah kalimat di dalamnya kan dokumen pasca sarjana. Di dalam isinya dokumen pasca sarjana umpamanya ada latar belakang, tujuan, masalah. Kita tambah umpamanya Pokja misalnya dia tambah. Selain latar belakang, maksud kegiatan ataupun manfaat kegiatan, pasti akan berbeda, ya. Pasti akan berbeda nilai hash-nya di MD5, SH1, SH256, SH512 akan berbeda nilai hash-nya dengan ya nilai hash-nya yang asli dengan yang sudah diubah oleh Pokja dokumen tersebut. Jadi kita bisa telusuri penyalahgunaan oknum Pokja apabila merubah dokumen yang ada di SPSE itu sendiri. Ya. Dengan ini perbedaan MD5 372 ya, 37A ya, dengan MD5 C83 ya, C8E ya, 83. Bisa kita lihat. Berarti ada permainan Pokja, oknum Pokja. Jadi fungsi hash ya adalah sebuah fungsi nilai algoritma matematika yang dapat digunakan untuk menghasilkan nilai-nilai yang berbeda di setiap jenis file dan dapat memberikan identitas sebuah file yang berbeda-beda. Penggunaan fungsi hash untuk menjamin integritas dan keaslian sebuah bukti digital. Jadi penggunaan hash itu sebagai bukti digital yang wajib dipatuhi. Fungsi hash memiliki macam label dari identitas yang dimiliki
sebuah barang bukti digital. Fungsi hash sendiri sangat identik dan unik, ya, probabilitasnya 9,99%. Jadi ini kita umpamanya, ya, kita memasukkan file umpamanya. Kita memasukkan file nama Kurniawan sini. Di mana nama lengkap saya Kurniawan. Tiba-tiba Pokja mengubah nama Kurniawan SH. Akan berubah nilai MD5-nya SH1 dan SHA256. Akan berubah. Kita compare, ya. Demikian penjelasan yang. Jadi selanjutnya, oh ya, oke, itu nilai hash, ya. Selanjutnya pengujian terhadap kemungkinan pengaturan availability aplikasi SPSE. Jadi hampir kebanyakan dalam praktek, termasuk juga jelang-jelang terakhir pemasukan penawaran, ada kesulitan oleh penyedia yang mengupload dokumen penawaran. Jadi karena kenapa? Kemungkinan availability aplikasi SPSE diperkecil bandwidth-nya. Sehingga file-file yang akan masuk pada saat upload penawaran oleh penyedia itu sangat terbatas. Nanti penyedia tertentu yang memiliki akses yang terbuka, yang lebih besar availability-nya, bandwidth-nya. Nah, itu bisa kita lakukan forensik terhadap availability dari waktu ke waktu secara real time. Misalnya masa akhir pemasukan penawaran itu berubah-ubah dia punya availability. Padahal availability itu harus berlaku konstan pada saat pemasukan penawaran itu sendiri. Jadwal pemasukan penawaran. Nah, ini kadang terjadi ketika kita forensik terhadap server umpamanya, server LPSE. Demikian yang bisa yang saya sajikan. Jangan bilang tapi kedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas penyajian materi hari ini. Ya Pak. Oke, lanjut. Terima kasih Pak atas penyajian materi. Baik, terima kasih. Terima kasih atas penyajian materi hari ini mengenai dengan forensik IT SPSE UKPBJ. Baik, seperti biasanya untuk Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand untuk berbicara atau untuk berdiskusi bersama dengan narasumber kita. Dan bisa juga menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Jadi silakan untuk Bapak dan Ibu yang mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai dengan materi yang telah disampaikan tadi, silakan untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Dan bisa juga untuk raise hand. Ya, silakan kita sharing, ya, diskusi. Kalau ada auditor sini, ya sudah kita bagi-bagi. Oke. Iya, baik Pak. Ini Pak ada pertanyaan pertama dari Bapak Suwandi Manurung. Izin bertanya Pak, apakah Pokja pemilihan dapat mengakses IP address penyedia untuk mengidentifikasi adanya persekongkolan penyedia dalam suatu tender? Baik, jadi Pokja pemilihan sebenarnya dapat mengakses, ya, bukan mengakses, ya, melihat log access, ya, log access yang ada pada aplikasi SPSE log access. Pertama, kesamaan IP. Yang kedua, kesamaan waktu. Ya, jadi yang ketiga kesamaan karakter penawarannya. Ya, yang keempat adalah antara penawaran satu dan yang lainnya berbeda tipis nilainya. Itu bisa kita lihat itu. Jadi Pokja bisa melihat ada persekongkolan atau tidak dalam tender itu sendiri. Ya, terlepas Pokja, oknum Pokja tidak melakukan itu. Jadi kita bisa melihat karakter di situ, ya. Untuk itu kalau Pokja serius terhadap itu, bisa meminta kepada auditor, ya, untuk mendalami lebih dalam lagi terhadap IP address masing-masing penyedia. Karena kenapa? IP address masing-masing penyedia itu pasti berbeda meskipun kita dalam satu saluran.
Ya, umpamanya WiFi kita satu ruangan ini. Satu ruangan ada WiFi kodenya A, B, C, dan D. Di situ kita bisa masing-masing laptop yang ada di ruangan tersebut memiliki saluran atau kode IP tersendiri. Nah, kalau penawarannya sama ya, karakternya sama, ya termasuk juga IP-nya sama karena menggunakan laptop yang sama, bisa jadi terindikasi persekongkolan. Nah, kalau terindikasi persekongkolan, maka sanksinya adalah kita batalkan hasil. Demikian. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Itu untuk jawaban pertanyaan dari Pak Suwandi Manurung. Semoga membantu, Pak. Selanjutnya, Pak, kita ke pertanyaan Bapak Syarifuddin. Bapak Syarifuddin STSH. Apakah Pokja bisa mengetahui nama peserta sebelum pembukaan penawaran? Jadi Pokja belum bisa mengetahui ya nama peserta sebelum pembukaan penawaran. Nanti sudah masuk evaluasi administrasi, disitulah terbuka akses untuk mengetahui siapa penawar itu sendiri. Demikian. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Pak, dari Pak Eko Satrio, apakah audit forensik IT bisa membantu dalam probity audit atau memang berdiri sendiri? Ya, audit forensik IT ini kan peristilahan ya, tapi intinya audit ya. Audit apakah itu probity audit atau juga audit kepatuhan ya. Jadi kita tergantung forensik itu berarti mendalami secara tajam terhadap objek pemeriksaannya, objeknya. Jadi bisa pendekatan probity, bisa kita melakukan pendekatan audit kepatuhan terhadap objek tersebut ya, terhadap UKPBJ. Jadi itu bisa dilakukan. Ya. Nggak ada suaranya, Aziza. Nggak ada suaramu. Iya, maaf, Pak. Maaf. Ya, Pak, maaf. Masih terunmute, Pak. Ini, Pak, dari Pak Syarifuddin. Bagaimana jika peserta mengupload penawaran di tempat yang sama, misalnya di kafe? Ya, sepanjang tidak ada kerjasama, sah-sah saja ya. Peserta masing-masing mengupload ya. Kan masing-masing punya IP yang berbeda. Meskipun dalam satu kafe, dari satu WiFi yang sama, pasti IP-nya berbeda-beda ya. Berbeda. Tapi kita bisa lihat dulu, adakah kesamaan karakter tulisan, adakah kesamaan perbedaan angka penawaran. Gitu. Jadi kita bisa indikasikan demikian itu. Apakah hal tersebut ada peserta tolak atau tidak. Ya. Itu. Terima kasih, Pak. Bapak dan Ibu, silakan mungkin jika masih ada yang ditanyakan kepada narasumber kita. Silakan bisa untuk raise hand, bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya, ini Pak ada pertanyaan lagi dari Pak Hendy Carles. Pertanyaannya itu, apa dasar penggunaan hash dan log sudah diatur dalam audit? Jika ya, apakah dasar hukum dan yang terjadi jika ternyata ada kecurangan dalam penggunaan TI tersebut? Jika menjurus kepada keberpihakan. Terima kasih. Mungkin saya ulang kembali, Pak. Ya, apa dasar penggunaan hash? Sudah, Pak? Jadi penggunaan ini kan hash ini termasuk AMP ini kan
cara kita menemukan ya, cara kita menemukan ada penyimpangan atau tidak gitu. Jadi kalau bicara apa dasarnya, setidaknya ini cara kita secara ilmiah yang sudah teruji juga. Jadi HES ini dipakai oleh BPKP. Audit forensik ini IT itu kerjasama BPKP dengan BSSN untuk menciptakan audit forensik terhadap IT SPSE sendiri. Jadi itu awal mulanya ya. Jadi sudah bukan standar tapi yang dipakai teman-teman audit terhadap sistem di SPSE. Dan tingkat akurasinya dapat dibandingkan ya. Jadi saya sudah kirim link ya di apa namanya? Di slide ini. Bisa mencoba saja nanti membandingkan kalimat yang asli dengan kalimat yang sudah saya tambah satu karakter kalimat saja. Satu karakter huruf. Pasti berbeda HES-nya. Pasti berbeda. Sendiri. Jadi kalau untuk itu pasti kita lihat ada kecurangan ya. Kalau nilai HES dengan IP ya. Itu sudah standar yang dipakai. Demikian. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Ibu Ina Pernata. Ibu Ina Pernata, apa saja indikator indikasi persekongkolan selain IP address peserta? Pertama itu tadi nilai HES ya yang diupload dan dievaluasi oleh Pokja ya. Jadi kita membuka dulu hasil uploadnya melalui aplikasi Apendo. Kita download, kita simpan di laptop kita, baru kita uji HES-nya, termasuk juga yang di laptop dari Pokja sebagai hasil pemilihan, yang di filenya. Apakah sumbernya dari Apendo yang di sistem SPC atau tidak? Kalau sama berarti sama nilai HES-nya, tidak ada berbeda satu digit pun. Jadi dia punya presisi itu 99,99. Artinya apa? Tidak ada perbedaan satu digit pun nilai HES, ya nilai uji HES terhadap yang kita upload sendiri, yang kita ambil sendiri, yang kita download sendiri sebagai auditor di SPSE dan yang sebagai bahan lampiran dari berita acara hasil pemilihan oleh Pokja. Ya. Jadi kita bisa ambil di filenya di Pokja di laptopnya itu sendiri. Kalau ada perbedaan nilai HES berarti Pokja sudah mengubah dokumen penawaran ataupun dokumen penawaran itu berbeda gitu. Berbeda. Sehingga kita bisa indikasikan bahwa sini ada permainan oknum Pokja dengan peserta. Jadi selain IP address yang itu yang pertama, yang kedua adalah penawaran itu terlalu dekat gitu. Metode pelaksanaannya dekat, uraian pekerjaannya dekat, karakter tulisannya sama, ternyata itu sendiri. Jadi indikasi persekongkolan di situ, indikasi persekongkolan dan pengaturan ya dalam tender itu sendiri. Ya baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Ibu Diah Farah. Apa langkah yang perlu diambil oleh auditor apabila auditor tidak mendapatkan hak akses IT karena pihak Pokja UK PBJ tidak bersedia memberikan hak akses tersebut? Ya, hak akses itu kan hak mendapat informasi ya secara publik yang juga diatur di Undang-Undang Sistem SPI, pengawasan intern pemerintah gitu. Jadi itu wajib ya, wajib. Kalau tidak toh juga keras kepala ini Pokja ataupun kepala UKPBJ tidak memberikan hak akses melalui admin PPE adminnya, maka ya, kepala daerah. Ya. Yang kedua, ya, tentu kita laporkan saja ke penegak hukum ini oknum Pokja atau kepala UKPBJ bahwa tidak memiliki hak akses informasi.
hak akses untuk masuk ke sistemnya. Nanti bisa dilakukan ya penegakan hukum. Itu kalau sudah ada hak lewat pro justia, maka sekuat apapun ke kepala KPBJ akan luntur itu kalau sudah berhadapan dengan hukum. Akan lembek dia kembali. Ya, jadi bisa saja dengan cara yang jalur koordinasi, termasuk juga jalur penegak hukum. Ya, demikian. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu peserta yang ada di kolom chat. Pertanyaan terakhir ada dari Ibu Diafara. Jadi itu tadi materi yang sudah disampaikan mengenai dengan Pak Joni. materi yang tadi ada beberapa. Ya, Pak. Pak Joni. Pak Joni, silakan Pak Joni. Terima kasih Bapak Kurniawan. Menarik juga tadi yang disampaikan paparannya. Kami hanya simpel pertanyaan kami. Apakah forensik IT ini bisa kita mendapatkan nilai kerugian ataupun angka dari suatu pemeriksaan oleh IT ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi dijelaskan oleh pemapar, maka mungkin ya pihak penyedia ataupun Pokja kan sudah bisa mengambil langkah bila mana ingin berlaku curang, karena penjelasan ini kan sudah ada, ataupun ahli IT bisa memanfaatkan LPS ini. Mungkin bagaimana langkah mengatasinya? Terima kasih, Pak. Baik, sebenarnya ini ilmu komputer ya, ilmu IT sebenarnya yang umum dipakai oleh penegak hukum ya, itu pertama. Termasuk juga nilai HES ya. Kalau ada, jadi di SPC itu sudah sedemikian rupa mencatat ya secara summary report log access, mencatat sedemikian rupa peristiwa-peristiwa apa ketika kita menggunakan atau kita mengakses atau aktivitas kita di SPSC itu sendiri, Pak. Jadi semua terekam itu, tergambar itu, dan kita bisa print out itu hasil-hasil yang peristiwa yang ada di atau aktivitas dalam user ID yang digunakan masing-masing. Jadi terekam, Pak. Jadi SPSC LKPP ini sudah secara baik untuk memberikan juga peluang kepada auditor atau pemeriksa terhadap mengakses semua aktivitas di pemilihan penyediaan ini. Demikian Pak Arif Menang, Pak Joni. Baik, jadi hanya merekam aktivitas. Manakala ketemu hal yang menjanggal, ya, kita bisa belum menentukan itu suatu fraud gitu Pak ya. Ya, kalau ada yang janggal yang tidak sesuai dengan dokumen pemilihan atau proses pemilihan yang sudah ditetapkan dalam dokumen tender atau dokumen seleksi atau dokumen kualifikasi, jadi kita bisa bandingkan apa yang diproses dengan apa yang dihasilkan oleh Pokja dalam bentuk penetapan pemenang itu sendiri. Nah, pertanyaan, adakah kerugian negara? Ini kita belum bisa menemukan kerugian negara, tapi kita sudah bisa menemukan perbuatan pidananya, bisa kita temukan di hal tersebut, ya, perbuatan pidananya atau perbuatan administrasinya sendiri. Jadi belum bisa kita menggambarkan terhadap kerugian negaranya, Pak Joni. Dia baru bisa lihat perbuatan pidananya bisa. Oh, baik, terima kasih Pak Kurniawan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Joni. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan dari Ibu Nurjana. Dalam proses persiapan dokumen penawaran, penyedia menggunakan tim penawaran, input data kualifikasi SPSE oleh tim administrasi dengan IP komputer berbeda dengan tim penawaran
dalam paket yang sama. Apakah bisa dikatakan persekongkolan mengenai dengan hal tersebut? Ya, jadi input data kualifikasi oleh tim admin dengan IP berbeda, dengan tim penawaran juga, apakah persekongkolan? Tidak ya, belum masuk kategori persekongkolan ya, persekongkolan karena IP-nya sekalipun berbeda ya, berbeda itu belum masuk kategori persekongkolan. Masih perlu ditelusuri ya terhadap dokumen lain selain kesamaan penawaran, karakter, dan yang paling pasti ini kita ingin menemukan peran persekongkolan ini apakah menggunakan IP yang sama ya, IP yang sama dengan penawar yang berbeda, penawar peserta yang berbeda. Itu demikian. Ibu. Ya baik, seperti itu Ibu Nurjana, semoga bisa membantu. Baik, kami ulangi kembali mengenai dengan poin-poin yang sudah disampaikan pada materi ini. Yang pertama tadi ada hak akses penyedia, ada langkah audit SPSE, dan ada potensi titik rawan penyalahgunaan. Untuk Bapak dan Ibu, silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, silakan. Ya, kami juga sampaikan kembali bahwa untuk absensi pada webinar ini tidak ada, tetapi untuk Bapak dan Ibu yang mendapatkan sertifikat, silakan melakukan registrasi pada link CV Konsultan Indonesia. Sebentar linknya akan kami share di kolom chat. Sudah tidak ada lagi. Sepertinya pertanyaan dari pertanyaan Ibu Nurjana mungkin merupakan pertanyaan terakhir atau sesi diskusi terakhir kita pada hari ini. Silakan mungkin Pak terakhir untuk closing statement-nya mengenai dengan materi ini. Jadi untuk menemukan ya, indikator persekongkolan antara oknum Pokja dengan penyedia, termasuk persekongkolan di penyedia, yang tadi bisa kita lihat ada 3 ya, availability-nya dalam aplikasi SPSE, yang kedua juga kita bisa lihat dari IP-nya, di log access, termasuk juga di uji nilai S-nya ya. Jadi itu demikian ya. Jadi yang kedua, yang terakhir juga saya informasikan ya, di akhir bulan ini kita akan bintek tentang konsultan, cara menyusun konsultan menyusun KAK, HPS, dan rancangan kontrak konsultan perorangan, termasuk juga kalau dari auditor ya, kertas kerja audit investigasi terhadap pencucian uang ya, terhadap pencucian uang yang sumber pidananya dari pidana korupsi ya, kita bisa masuk di pencucian uang. Demikian ya. Ya baik, terima kasih Pak atas closing statement-nya pada hari ini. Ya, seperti yang dikatakan oleh narasumber kita bahwa di akhir periode 11 ini akan diadakan bintek. Untuk info selanjutnya akan kami sampaikan di WhatsApp group CV Konsultan Indonesia. Untuk linknya sendiri sudah kami share di kolom chat untuk link registrasi. Baik, ya mungkin itu saja dari kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang webinar hari ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama webinar ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
Pak Joni, ini kabar